Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas C ingin mempresentasikan terkait penerapan metode flotasi untuk mereduksi kadar uranium yang ada dalam air limbah simulasi. Nah, sebelum kami mempresentasikan, kami mau perkenalan lebih dahulu nih. Oke, pertama-tama bisa dimulai dari saya, yaitu Hana Yedia dengan NRP 5004211118. Dan bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Atika dengan NRP 50042111112. Baik, perkenalkan nama saya Iza Faida Alkan dengan NRP 504211113. Perkenalkan, nama saya Zara Nifa Zubir dengan NRP 50042111115. Sheryl, lalu boleh perkenalan Sheryl? Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Sheryl Surya dengan NRP 50042111116. Oke, baik. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode flotasi dalam pengolahan limbah cair radioaktif. Dalam penelitian tersebut, Yoshioka Anaka mengidentifikasi dua mekanisme dalam metode flotasi. Pertama, mekanisme gelembung yang berperan terhadap unsur-unsur metalik radioaktif yang terlarut dalam air limbah dalam jumlah yang relatif kecil, dipengaruhi oleh sifat fisikokimia antar fase cair dan gas. Kedua, mekanisme yang dipengaruhi oleh sifat fisikokimia antar fase padat cair gas. Oke, selanjutnya. Flotasi dapat terjadi secara alami, dibantu atau diinduksi, tergantung pada selisih densitas partikel dengan densitas cairan. Metode pemisahan buoy dalam flotasi didasarkan pada peran gelembung terhadap unsur-unsur metalik radioaktif yang terlarut dalam air limbah dengan jumlah yang relatif kecil, dipengaruhi oleh sifat fisika kimia antara fase cair dan fase gas. Senyawa organik seperti natrium oleat dan tetraetilen glikol dapat digunakan sebagai aktivator permukaan dalam proses flotasi. Metode ini telah berhasil digunakan untuk mengumpulkan unsur-unsur radioaktif seperti CS137, SR90, Ce144, Ra226, dan molybdenit MOS2 dari air limbah pabrik uranium. Selanjutkan dengan teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tata kerja. Adapun alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu beker glass dengan kapasitas 250 mili, batang pengaduk magnetik dengan diameter 5 cm, stopwatch untuk pengamatan waktu pengadukan, timbangan Sartorius untuk penimbangan berat bahan penelitian, unit flotasi dengan kapasitas 200 mili, unit pemompa udara ukuran 300 mA, spektronik 20 untuk menganalisis kadar uranium sebelum dan sesudah proses, dan adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu limbah simulasi uranium dari larutan UO2 NO326H2O, bahan kopresipitan larutan FeNO33 dan AlNO33 dengan kadar 100 ppm, bahan kolektor NaOleat dengan kadar 100 ppm, bahan Froder tetraetilen glikol 0,25 sampai 0,75 mili, dan larutan KOH 0,1 N untuk pengondisian pH. Adapun tata kerjanya, cara kerjanya yang pertama yaitu siapkan larutan uranium dengan kadar 100 ppm sebanyak 100 mili sebagai umpan limbah simulasi. Kemudian masukkan umpan tersebut ke dalam gelas beker 250 mili. Ke dalam limbah tersebut ditambahkan kopresipitan larutan Fe3 dengan kadar 500 ppm sebanyak 2 mili. Kemudian tambahkan 10 mili 0,1 N KOH dan diaduk cepat selama 10 menit. Setelah ada indikasi terjadinya pengendapan Fe3 tersebut bersama dengan uranium, kemudian ditambahkan 2,5 mili larutan 100 ppm kolektor NaOleat dan Froder tetraetilen glikol beberapa mili. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam unit sel flotasi dan diairisi selama 10 menit. Setelah proses flotasi selesai, diambil 10 mili cuplikan limbah untuk dianalisis kadar uranium sisa yang ada dalam larutan. Selanjutnya, dari data kadar uranium sisa dan kadar uranium awal dapat dihitung hasil recovery uranium dalam persen berdasarkan korelasi R seperti persamaan yang tercantum. Kemudian, langkah yang sama dengan percobaan nomor urut 1 sampai dengan 4 diterapkan pada percobaan lanjut untuk variasi pH dari pH 4 sampai 12 dengan parameter jumlah kolektor tetap 2 mili dan Froder tetap 0,5 mili.
Langkah yang sama dengan percobaan nomor urut 1 sampai dengan 4 diterapkan pada percobaan lanjut untuk variasi jumlah kolektor 2,5 mili sampai 45 mili dengan parameter jumlah Froder tetap 0,125 mili dan pH sama dengan 11. Langkah yang sama dengan percobaan nomor urut 1 sampai dengan 4 diterapkan pada percobaan lanjut untuk variasi jumlah Froder 0,25 mili sampai 0,75 mili dengan parameter jumlah kolektor tetap 30 mili dan pH sama dengan 11. Langkah yang sama dengan percobaan nomor urut 1 sampai dengan 4 diterapkan pada percobaan lanjut untuk kenaikan kadar kolektor Na oleat dari 120 sampai 160 ppm untuk 100 ppm limbah uranium yang telah dikopresipitasikan dengan Al3 pada pH sama dengan 11. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai korelasi kenaikan nilai pH larutan limbah dan recovery uranium RU%. Data percobaan flotasi dengan variasi nilai pH larutan limbah sebesar 4-12 dengan koresipitan Al3 dengan kadar 500 ppm untuk limbah simulasi uranium dengan kadar 100 ppm. Terdapat kecenderungan naiknya recovery uranium dengan kenaikan nilai pH sebesar RU% maksimum yaitu 96,4% pada pH 11. Meskipun terdapat penurunan pada pH sekitar 9 yang disebabkan oleh lepasnya ikatan gelembung dengan partikel padatan sehingga menurunkan efektivitas proses flotasi yang seharusnya terjadi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ikatan terjadi antara gelembung dan partikel endapan yang dominan adalah ikatan fisik antara gugus nonpolar yang ada dalam partikel endapan dengan udara. Next. Untuk hasil dan pembahasan yang kedua yaitu mengenai korelasi penambahan volume kolektor Na oleat dan recovery uranium Ru%. Dengan variasi volume kolektor natrium oleat dari 2,5 mili sampai 45 mili pada koreksipitan Fe3 dan Al3 dengan kadar 500 ppm. Setelah melalui tahapan pengondisian pH 11 untuk limbah simulasi uranium dengan kadar 100 ppm. Terdapat kecenderungan naiknya recovery uranium untuk koresipitan Fe3 mulai dari 92% sampai dengan nilai maksimum 93,6% setelah kolektornya mencapai penambahan volume 35 mili meskipun tidak signifikan. Sedangkan untuk koresipitan Al3 mulai Ru sama dengan 92,2% sampai nilai maksimum 94,6% setelah kolektornya mencapai penambahan volume 30 mili. Dengan demikian, ada kenaikan 1 digit pada pemakaian koresipitan Al3 dibandingkan dengan Fe3. Perbedaan yang tidak signifikan ini disebabkan adanya tingkat valensi yang sama dari Al3 dan Fe3 dan tingkat polarisitas dari kolektor yang tinggi menyebabkan ikatan yang terjadi di antara bumi yang ditimbulkan oleh naiknya gelembung udara pada partikel padatan uranium yang terkopresipitaskan oleh baik itu Al3 dan Fe3 melalui proses flotasi tidak terlalu masif dan mengakibatkan masih banyaknya uranium yang lebih suka berada di larutan sehingga nilai Ru relatif masih rendah yaitu lebih dari 99%. Next. Adanya penurunan disebabkan oleh kestabilan gelembung relatif rendah, sehingga mudah pecah dan partikel yang seharusnya terangkat dalam proses flotasi menjadi terlarut kembali di dalam larutan limbah. Lalu korelasi penambahan volume Froder tetraethylene glycol TEG dan recovery uranium Ru. Penambahan volume Froder TEG dan dari 0,25 sampai 0,75 mili setelah pengkopresipitisasian dengan 100 ppm Fe3 untuk recovery 100 ppm uranium pada pH 12. 30 mili kolektor Na oleat cenderung menurunkan Ru dari 95,52% sampai 92,8% dan diperoleh pada penambahan Froder sebanyak 0,25 mili. Untuk kopresipitan Al3, semula ada kecenderungan menaik dari 95,2% sampai 96,4% pada penambahan Froder 0,25 sampai 0,5 mili.
Setelah penambahan Froder dari 0,625 sampai 0,75 mili, terjadi penurunan RU dari 95,4% sampai 95,1%. Fenomena yang terjadi mungkin disebabkan terjadinya penurunan daya penstabilan buih yang diharapkan dapat berperan dalam penurunan tegangan muka air sebagai akibat terjadinya koalesensi atau penggabungan gelembung kecil menjadi besar sehingga kecepatan apungnya menjadi lebih tinggi dan kontak dengan partikel endapan yang seharusnya diikat oleh gugus nonpolar terlalu singkat sehingga uranium yang seharusnya terikat pada proses flotasi justru cenderung tetap tinggal dalam larutan. Untuk AL yang relatif lebih ringan daripada Fe ternyata memberikan tren yang berbeda di mana keterikatan gugus nonpolar partikel endapan AL pada gelembung lebih kuat dibandingkan dengan Fe. Sehingga efektivitas flotasi AL lebih besar daripada Fe dan akibatnya RU untuk AL mengalami kenaikan. Sedangkan RU untuk FC mengalami penurunan dengan penambahan TEG sebagai Froder yang berfungsi sebagai penstabil buih. Baik, selanjutnya yaitu untuk korelasi kenaikan kadar kolektor Na oleat ppm dan recovery uranium Ru dalam persen. Kenaikan kadar kolektor Na oleat dari 120 sampai 160 ppm yang dikopresipitasikan dengan Al3 pada pH 12 memperlihatkan kecenderungan naik pada penambahan kolektor Na oleat dari 130 sampai 150 ppm dan mencapai maksimumnya dengan Ru 36,4%. Hal ini disebabkan penambahan jumlah gugus nonpolar yang aktif dari Na oleat sebagai bahan kolektor gugus pengikat antara partikel uranium. Tetapi pada penambahan volume 130 sampai 140 mili Na oleat Ru menurun disebabnya lepasan sebagian partikel endapan yang terikat gelembung sehingga menyebabkan flotasi tidak maksimal. Next. Jadi dari data-data yang telah didapatkan beberapa kesimpulan hasil recovery uranium dalam air limbah naik dengan yang pertama, kenaikan nilai pH yang menghasilkan nilai recovery maksimum dicapai pada pH 11 dengan Ru 96,4% untuk kopresipitan Al3 dalam proses flotasi selama 10 menit. Yang kedua, penambahan volume kolektor Na oleat dan maksimum dicapai pada penambahan 30 mili dengan Ru 34,6% untuk kopresipitan Al3 dalam proses flotasi selama 10 menit. Dan yang ketiga, penambahan volume further tetraethylene glycol dan maksimum dicapai pada penambahan 0,5 mili dengan Ru 96,4% untuk kopresipitan Al3 dalam proses flotasi selama 10 menit. Dan yang keempat, penambahan kadar Na oleat dan maksimum dicapai pada penambahan 150 ppm dengan Ru 96,4% untuk kopresipitan Al3 dalam proses flotasi selama 4 menit. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu kopresipitan Al3 itu lebih baik daripada kopresipitan Fe3 dalam menghasilkan recovery uranium. Sekian untuk presentasi dari kelompok 2 dan untuk MPP kelas C. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.